Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah. Usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari-hari bulan suci Ramadan kita senantiasa mengagungkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu a'lam bishawab. Para pemirsa, ayat ini dapat kita maknai sebagai informasi dan kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya di awal ayat ini Allah sampaikan seruan khusus bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Oleh karena itu ayat ini menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita bahwa tingginya derajat dibanding dengan derajat orang-orang di luar kaum mukminin, bahwa tatkala Allah sampaikan dalam ayat ini, sesungguhnya Allah memposisikan orang-orang yang berilmu satu derajat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala telah memposisikan, sekali lagi, orang-orang yang berilmu itu lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita fahami dan kita sadari ilmu ini sangat penting. Karena dengan ilmu kita bisa memahami, kita bisa mengerti apa sesungguhnya tugas kita sebagai hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Dengan ilmu kita mengetahui apa saja yang harus kita tinggalkan, karena itu akan beroleh azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang keutamaan ilmu, banyak hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan di beberapa matan hadis yang telah diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, oleh beberapa para perawi hadis. Salah satunya adalah hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu,
Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balasannya adalah sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Para pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana tidak ketika kita ingin menunaikan satu kewajiban, misalnya salat. Salat itu ada syarat dan rukun, ada kewajiban, ada yang disunahkan, ada yang dilarang, ada yang dibatalkan. Maka itu semua adalah sesuatu dapat kita tunaikan, baik perintah maupun larangan, kecuali dengan ilmu yang kita miliki. Dan ilmu akan kita tidak dapatkan manakala kita tidak mencari. Bahkan kemudian mencari ilmu itu adalah sebagai suatu hal yang dipesankan betul oleh baginda Rasulullah SAW, dan itu adalah kewajiban. Thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa mencari ilmu itu adalah wajib bagi muslimin dan muslimat. Ketika dia mengaku dirinya sebagai seorang muslim, maka wajib mencari ilmu. Sampai kapan? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tidak ada batasan. Carilah ilmu dari mulai buayan sampai dengan masuk ke liang lahat. Artinya apa? Sepanjang hidup kita, dari mulai buayan, si anak diajari oleh orang tuanya. Karena anak yang terlahir ke alam dunia tidak mengetahui sedikit apapun. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim-rahim ibumu dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Berarti sejak bayi terlahir ke alam dunia, dia tidak mengetahui apapun. Maka tugas orang tuanya lah kemudian mengajari, memperkenalkan, membahasakan, memberikan informasi, menunjukkan sesuatu yang harus dia ketahui. Untuk apa sesungguhnya manusia terlahir ke alam dunia, kemudian harus mencari ilmu, ya, kemudian harus mencari segala sesuatu yang menjadi sebuah kewajiban bagi dirinya. Sehingga ketika ibadah, ketika sholat misalnya tadi disampaikan, sholat itu akan tahu bagaimana gerakannya, apa syarat sahnya, apa syarat dan rukunnya yang membatalkan dan sebagainya. Ketika kemudian kita tahu tentang ilmu berkaitan dengan hal-hal di dalam sholat, ketika ini kemudian kita lakukan, maka berbeda, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang sholatnya hanya asal-asalan dengan orang yang berilmu. Kualitasnya pun kemudian akan berbeda. Begitupun kemudian derajat kemuliaan dan derajat kualitas diterimanya amal itu oleh Allah atau tidak. Oleh karena itu, pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kemudian keutamaan ilmu, bagaimana kemudian baginda Rasulullah SAW sampaikan motivasi bagi kita supaya kemudian mencari ilmu itu tidak hanya ketika usia sekolah saja, tidak, bahkan ketika kita sudah diberikan satu posisi, satu level, ya, di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Apakah dia sebagai pemilik perusahaan, atau dia sebagai seorang tokoh masyarakat, atau sekalipun sebagai guru besar, atau kemudian dia sebagai ulama sekalipun, sama, tidak ada henti. Makanya baginda Rasul mengingatkan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahd. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini adalah sebagai sebuah hal yang sangat kita tahu, bahwa kewajiban mencari ilmu itu dari mulai buayan, sejak kita lahir sampai dengan
masuk ke liang lahat sampai kita mati. Nah, oleh karena itu kemudian baginda Rasul memotivasi kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bahwa Rasulullah menyampaikan barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka dia selama itu berada fi sabilillah, berada di jalan Allah. Makanya ketika kemudian dan suasana dan kondisi mencari ilmu, tiba-tiba kemudian kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semata-mata fi sabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah matinya husnul khatimah. Kata baginda Rasul, hatta yarji'a, sampai dengan dia pergi dari tempat di mana ilmu itu sedang dicari. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, motivasi, keutamaan, terus baginda Rasulullah SAW menyampaikan di sebagian besar hadis-hadisnya berkaitan dengan tolab ilmu ini, motivasi bagi kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki ilmu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam berkiprah selama kehidupannya di dunia, maka orang yang berilmu lebih bernilai ketimbang orang-orang yang tidak memiliki ilmu, wabil khusus di bidangnya ketika kita dalam kehidupan keseharian. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika kita dalam bulan suci Ramadan, kita mencari ilmu bersamaan dengan penunaian ibadah saum di bulan Ramadan, maka pahala di sisi Allah dilipat gandakan. Bahkan kemudian di bulan suci Ramadan kita mengkaji, kita berupaya memahami dan sekaligus mengaplikasikannya, mencarinya, mendapat amal ibadah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Mengkajinya, memahaminya, mendapatkan pahala di sisi Allah. Mengamalkannya pun mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah, apalagi di bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidaklah sah ibadah kita manakala ibadah itu tidak didasari oleh ilmunya. Dan mencari ilmu itu adalah wajib, dan kewajiban ketika ditunaikan maka pahala wajib didapatkan, apalagi pahala yang didapatkan ketika di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sekilas tentang ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11 ini menjadikan renungan bagi kita dan sekaligus motivasi bagi kita. Karena ketinggian derajat kita di sisi Allah, bahkan kemudian di sisi manusia pun akan berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat bermanfaat bagi kita, dan insya Allah kita akan beroleh pahala yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam hari-hari menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.